Salam sejahtera, victorious people. Apa kabar? Biarlah kiranya kemenangan lepas kemenangan menjadi bagian dalam setiap hidup kita. Apapun situasi kondisi yang telah terjadi dalam hidup kita, faktanya hari ini jika kita masih ada, itu semata-mata hanya karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Itulah merupakan kemenangan yang telah Tuhan kerjakan dan berikan bagi setiap kita. Nah, untuk itu bagaimana kita harus menyikapi hidup kita hari-hari ini? Nah, hidup kita hari-hari ini kita perlu menyikapi dengan pertama, kita nggak perlu takut dengan situasi kondisi yang ada. Permasalahan lepas permasalahan itu merupakan satu hal yang biasa dalam setiap hidup kita. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, maka permasalahan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Artinya, sebagaimana instruksi Presiden pada waktu bulan Maret, pada waktu itu di mana COVID baru ada, dia berkata, ayo kita harus hidup berdampingan dengan COVID. Bukan berarti kita menerima COVID, tapi kita menyikapinya juga COVID itu dengan cara yang benar seperti yang protokol pemerintahan yang setelah dikerjakan, protokol kesehatan. Sedemikian juga dalam kehidupan kita. Di sepanjang kita hidup, permasalahan juga merupakan pendamping kita. Permasalahan merupakan pendamping kita. Kita nggak perlu takut dengan permasalahan yang ada, tapi kita harus menyikapinya juga dengan benar. Menyikapi dengan benar tiada lagi lain, kan kita sudah dibenarkan. Karena darah Yesus membenarkan kita, maka sekarang kita disebut sebagai orang benar, maka kita juga pasti akan menyikapi segala sesuatunya tentu dengan benar. Yang pertama, kita nggak perlu takut, tapi tetap naikkan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Sebab kita yakin dan percaya penyertaan Tuhan itu luar biasa kok dalam setiap hidup kita. Apakah dia nggak tahu kesukaran dan kesulitan kita hari-hari ini? Apakah dia nggak tahu kekhawatiran dan ketakutan kita? Dia maha tahu. Tetapi di tengah kondisi keadaan seperti ini, harus yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam hidup kita. Dengan cara bagaimana? Kita harus tahu deh bahwa Tuhan itu selalu berfirman. Nah, jika Tuhan berfirman, maka firman-Nya itu untuk kita. Berarti di tengah situasi permasalahan yang ada, yakin dan percaya kita memiliki firman itu. Dan sebab firman yang kita miliki itu adalah firman yang berkuasa. Berkuasa untuk agar kita mempunyai damai sejahtera, menjalani kehidupan situasi kondisi ini. Berkuasa agar kita mempunyai iman menghadapi situasi kondisi yang ada. Berkuasa agar kita tetap yakin dan percaya penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan menjadi bagian hidup kita. Kita tetap percaya sekalipun Tuhan kita tidak lihat. Itulah yang kita miliki hari-hari ini. Terlebih lagi apa yang kita miliki? Kita mempunyai pengharapan. Pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan setiap hidup kita. Tuhan bukan manusia. Manusia mungkin sering bahkan berulang mengecewakan kita. Bahkan kita sering kali juga mengecewakan manusia yang lain sehingga kecewaan itu juga menjadi bagian dalam hidup kita. Tetapi Tuhan bukan manusia. Tuhan itu Tuhan pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan setiap kita yang memiliki firman yang selalu bergantung harap sepenuhnya kepada Dia. Di tengah situasi kondisi keadaan seperti ini, hayu mari ya Tuhan sedang reset kita kembali ya. Pola hidup kita kembali kita harus selaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Pola hidup kita juga kita hidup berdasarkan kebutuhan, bukan cuma sekedar keinginan. Hal itu juga menjadi bagian dalam hidup kita. Terlebih lagi pastor style udah nggak ada lagi. Nah, hari ini coba ya kita menyikapi bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang begitu simpel, begitu sederhana. Dan hari-hari ini juga kita harus mengerti bahwa kehidupan itu lebih utama dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Mana lebih utama, kekayaan kah, harta benda, kenikmatan yang kita bisa nikmati dari dunia ini, atau hidup dan hidupnya di dalamnya adalah kehidupan yang kekal. Buat kita hari-hari yang paling penting adalah hidup itu sendiri. Nah, Tuhan juga mengizinkan kondisi situasi terjadi. Bukan berarti dia gak punya tujuan. Bukan berarti dia cuma sekedar mau mencobai. Sebab Tuhan kita, Dia Tuhan yang tidak pernah mencobai dan tidak bisa dicobai. Oleh sebab itu jangan berkata jika ada pencobaan dalam hidup kita serta merta kita berkata, oh Tuhan, pencobaan darimu sedemikian berat. Ingat saudara yang dikasih dan dikasih Tuhan. Tuhan tidak mencobai umatnya. Sebab Tuhan tidak bisa dicobai. Tetapi kadangkala kondisi situasi di luar batas kekuatan kemampuan manusia, di mana Tuhan mengizinkannya. Tujuannya nggak ada lagi lain. Apa yang Tuhan izinkan, yakin dan percaya. Tuhan itu baik. Yakin dan percaya. Apa yang Tuhan izinkan walaupun awalnya nggak baik.
pasti akhirnya menjadi baik. Di tengah situasi yang Tuhan izinkan, tujuannya nggak ada lagi lain. Tuhan menarik perhatian kita agar kita nggak terlalu sibuk dengan diri kita sendiri, agar kita nggak terlalu sibuk dengan pencapaian-pencapaian yang kita bisa capai di dalam dunia ini, sehingga memberikan harta tahta dan kedudukan serta cinta yang luar biasa, saudara. Tapi Tuhan mau agar kita berbalik sepenuhnya kepada Dia. Jadikan Dia yang utama dan terutama. Yakin dan sadar bahwa kehidupan di dalam dunia ini cuma sementara. 70, 80 jika kita kuat sampai 120 tahun. Selebihnya nggak ada satupun yang kita bawa. Ayub sendiri berkata, dengan telanjang aku datang ke dalam dunia, maka dengan telanjang juga aku akan meninggalkan dunia. Padahal Ayub adalah orang yang saleh, yang diizinkan Tuhan. Iblis menggojlohnya, tetapi tujuan akhirnya kita tahu kisah Ayub itu. Dari kata orang aku mendengar tentang engkau pada akhirnya, tetapi sekarang aku melihat engkau secara pribadi. Dan aku percaya tidak ada rancangan rencana engkau yang gagal di dalam hidupku. Berarti di tengah situasi kondisi yang gak enak yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan siapkan berkat yang kekal dalam hidup kita hari-hari ini. Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, jangan hanya selalu concern kepada ekonomi, jangan hanya selalu concern terhadap kesehatan. Apalah artinya ekonomi dan kesehatan tetapi engkau kehilangan jiwamu, sehingga Yesus sendiri berkata, halik langit dan bumi boleh berlalu tapi firman-Ku akan tinggal tetap. Artinya apa? Artinya apa? Halik langit dan bumi boleh hilang lenyap, tapi Dia nggak mau kehilangan kita secara pribadi. Dia sangat amat mengasihi, mencintai kita lebih dari segala yang ada di dalam dunia. Berbeda dengan kita dahulu waktu sebelum kenal Tuhan. Kita lebih mencintai segala sesuatu yang ada dalam dunia dengan segala kecukupan kemegahannya kita bisa menikmati. Kita mengabaikan Tuhan. Nah, dengan kondisi keadaan situasi kayak seperti ini, hayu sadarkan dirimu. Bertobatlah, berbalik kepada Dia. Serahkan kembali hidupmu kepada Dia dan izinkan Dia berkuasa memenuhi, menuntun hidupmu. Maka saya yakin dan percaya, kebenaran lepas kebenaran, kemenangan lepas kemenangan, itulah yang menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan gak pernah gagal di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kita gak tahu bagaimana, sampai berapa lama kondisi, situasi, keadaan ini bisa terjadi. Dan terus kita gak tahu. Tapi satu hal yang kita tahu, bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus adalah Tuhan yang setia terhadap setiap kita di segala situasi, kondisi, keadaan kita. Oleh sebab itu juga, mari dong, kalau kita tahu bahwa Tuhan kita setia dalam setiap kondisi keadaan kita, maka kita juga harus tetap dong setia mengikuti Tuhan di tengah situasi kondisi keadaan yang ada. Kita ikut Tuhan karena keberadaannya, bukan karena apa yang Dia bisa berikan kepada kita. Kita ikut Tuhan bukan apa yang Dia bisa lakukan untuk kita, tidak. Sekalipun Dia nggak lakukan apa-apa buat kita, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu setia kepada setiap kita. Sehingga di tengah situasi kondisi baik susah, senang, sakit, sehat, kelimpahan, kesukaran, kesulitan, Daud sendiri berkata, itu adalah hal yang biasa bagiku. Tetapi aku menyembah kepada Tuhan yang memang Dia ada. Sebab Dia ada. Oleh sebab itu kita harus setia, kita harus menyembah kepada Tuhan, hidup di dalam kebenaran, di dalam situasi kondisi keadaan kita. Itu yang Tuhan kehendaki. Nah, untuk kita bisa mempunyai sikap yang seperti itu, nggak ada lagi lain. Izinkanlah Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Artinya apa? Bertobatlah dengan segenap hati. Buka hati dan pikiranmu. Izinkan kuasa Tuhan memperbaharuinya. Izinkan proses terjadi dalam hidupmu. Maka saya terlalu yakin dan percaya, damai sejahtera menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Bahkan saudara akan keluar lebih daripada pemenang. Di dalam kemenangan apa? Kemenangan iman kita. Kemenangan apa? Menang deh, mampu bertahan di tengah situasi kondisi keadaan yang ada. Itu yang Tuhan kehendaki, sehingga ada perbedaan dong antara orang yang menyembah kepada Allah yang hidup dan yang tidak menyembah kepada Allah yang hidup. Kita harus kasih lihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang setia di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, Victorious People, tetaplah menjadi umat pemenang. Sebab Tuhan kita telah menang untuk mendapatkan kita. Dan apa yang telah Tuhan kerjakan, Dia akan terus mampu mengerjakan dalam hidup kita. Sehingga sampai pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Dan hidupmu senantiasa diberkati. Hidupmu senantiasa menjadi berkat. Bahkan keluargamu diberkati. Keturunan menjadi keturunan yang diberkati Tuhan. Terlebih lagi bisa menjadi berkat banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya.
Amin. Tetap semangat.